Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidz. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Rahmatul Ummah beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat jamaah Masjid Rahmatul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada malam hari ini yaitu taat bahagia, maksiat sengsara. Bagi adik-adik yang mencatat, tema kultum pada malam hari ini yaitu taat bahagia, maksiat sengsara. Bagi adik-adik yang mencatat, insya Allah nanti dapat hadiah dari Pak Ustadz, tanda tangan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam menjalani hidup ini kita senantiasa dihadapkan, disodorkan dengan dua pilihan atau dua jalan. Wahadainahun najdain, dan telah kami tunjuki kepadanya dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada jalan ketaatan, ada jalan kemaksiatan. Ada jalan fujur, ada jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur, kefasikan, dan jalan ketakwaannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, setiap pilihan tentu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Betul? Apabila kita memilih ketaatan, maka pahala akan kita dapatkan. Apabila kita memilih kemaksiatan, maka dosa yang akan kita dapatkan. Ketika Ramadan tiba, pilihannya ada dua, puasa apa tidak. Ketika kita memilih untuk berpuasa karena dorongan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih untuk tidak berpuasa karena alasan malas, kalau puasa tidak bisa ngopi di siang hari, umpamanya, maka dosa yang akan kita dapatkan. Ketika waktu sholat tiba, pilihannya dua, sholat apa tidak. Betul? Ketika kita memilih untuk menegakkan sholat, karena sholat merupakan tiang agama, secapek apapun itu, sesibuk apapun itu, maka pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih untuk meninggalkan sholat
karena alasan capek, sibuk, malas, bete, tahu bete? Boring tepara rubuh, maka dosalah yang akan kita dapatkan. Ketika kita memilih taat kepada syariat secara kafah, secara totalitas dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya, baik syariat yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya seperti cara makan, cara minum, cara berpakaian, akhlak, baik syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yaitu muamalah seperti berekonomi, berpolitik, bersosial, berbangsa dan bernegara, maka keberkahan, kebaikan akan kita rasakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih taat syariat setengah-setengah, yang satu diamalkan, yang satu kita tinggalkan, maka keburukan, kenistaan, kenestapaan, kesempitan hidup akan kita rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, lanjut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Siapa saja yang mengerjakan kebaikan, ketaatan, maka pahalanya, akibatnya untuk dirinya sendiri. Siapa saja yang mengerjakan keburukan, kemaksiatan, maka dosanya, akibatnya untuk dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya Allah tidak butuh pahala puasa kita, Allah tidak butuh pahala sholat kita, Allah tidak butuh pahala zakat kita, Allah tidak butuh pahala ketaatan kita, Allah tidak butuh pahala sedekah kita. Itu semua pahalanya akan kembali kepada diri kita. Allah tidak rugi kalau kita bermaksiat, Allah tidak rugi kalau kita tidak taat kepada syariat, Allah tidak rugi kalau kita tidak puasa, Allah tidak rugi kalau kita tidak sholat, Allah tidak rugi kalau kita tidak zakat, Allah tidak rugi kalau kita tidak nutup aurat. Yang rugi siapa, Bu? Kita. Ubur-ubur ikan lele kalau sudah dikubur baru nyesal. Nyesel karena tidak sholat, nyesel karena tidak puasa, nyesel karena tidak zakat, nyesel karena tidak membaca Al-Quran, nyesel karena tidak nutup aurat, nyesel karena tidak berdakwah, nyesel karena tidak mau diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan penyesalan orang-orang yang senantiasa memilih jalan kemaksiatan. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkanlah, didatangkanlah kepada manusia neraka jahanam. Manusia sadar pada saat itu juga, tetapi kesadarannya itu tidak berguna sama sekali. Mereka menyesal seraya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, seandainya dulu aku berbuat ketaatan, aku berbuat kebaikan untuk hidupku hari ini. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih jalan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru kita, ya
ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenang ketika melaksanakan ketaatan, tenang ketika menjauhi kemaksiatan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi kesimpulannya adalah taat bahagia, maksiat sengsara. Thank you very much atas segala perhatiannya, dan I'm sorry atas segala kekurangan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.